Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Masih semangat kan? Ya, senang sekali di Cerelo bisa kembali menyapa kalian walaupun hanya lewat video. Ya, ini adalah pembahasan di Cerelo yang ketiga tentang kelemah lembutan. Pada pembahasan yang sebelumnya, yang pertama kita sudah membahas tentang definisi lemah lembut itu seperti apa, lalu mengilustrasikannya dari beberapa ilustrasi. Kemudian di pertemuan kedua teacher membahas tokoh-tokoh Alkitab yang sudah sangat bagus memberikan teladan tentang kelemah lembutan. Nah, pembahasan yang ketiga ini teacher berharap bisa menolong kalian untuk bisa lebih lagi bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dari tugas yang kalian kumpulkan, teacher bisa menarik kesimpulan bahwa kalian sebetulnya sudah memahami materi tentang kelemah lembutan ini dengan baik ya. Kalian bisa menjelaskan arti lemah lembut itu seperti apa, kalian bisa memberikan ilustrasi, kalian juga bisa menarik pembelajaran dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa jadikan teladan tentang kelemah lembutan. Kalian tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadi lemah lembut, kalian tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi memang banyak dari kalian yang mengatakan sulit ini teacher untuk dilakukan. Saya tahu saya harus bagaimana, tapi ini sulit. Ya, memang sulit ya. Saya mengerti, saya paham ini sulit buat kita semua. Jangankan buat kalian yang masih muda ya, buat kami yang dewasa saja untuk menjadi lemah lembut itu sulit. Ada berbagai kondisi berbagai situasi yang kami gagal untuk bisa mempraktekkan kelemah lembutan. Nah, ini teacher memberikan contoh beberapa video tentang kegagalan yang dialami oleh orang-orang di dalam mempraktekkan kelemah lembutan. Nah, nanti dari video itu kita bisa ambil pembelajaran ya, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gedung DPR berlangsung ricuh Senin malam. Massa sempat melempari gedung DPR dengan batu dan botol minum, serta mencoba memasuki gedung parlemen. Aksi mahasiswa yang menolak RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK Senin malam terlibat bentrok dengan aparat di gedung DPR tadi malam. Massa berusaha memasuki gedung parlemen dan merusak pagar gedung DPR. Pasukan anti huru-hara tidak hanya terjadi di luar gedung sidang, di dalam gedung sidang pun juga bisa terjadi hal seperti itu. Bisa terjadi ketika menyampaikan pendapat, ingin mendapatkan perhatian supaya pendapatnya itu didengar. Yang terjadi mereka melakukan ini. Anggota DPD asal Maluku Utara, Basri Samara, marah dan membanting mikrofon saat interupsi kepada pimpinan DPD pada sidang paripurna pembukaan masa sidang. Tak puas hanya banting mikrofon, Basri pun mendatangi Ketua DPD Irman Gusman. Nah, kegagalan ini tidak hanya terjadi di ruang sidang maupun ketika menyampaikan pendapat ya. Ini bisa terjadi di mana saja, bahkan pada hal-hal yang seharusnya menyenangkan. Misalnya teacher Elok nih suka sepak bola, suka bermain sepak bola, suka menonton sepak bola, itu kan menyenangkan seharusnya. Tetapi kalau peristiwa di sepak bola yang teacher tonton seperti pada video berikut ini bukan lagi menyenangkan, bukan lagi enak ditonton karena ada banyak orang yang gagal mempraktekkan kelemah lembutan. Kita saksikan bersama ya videonya. Nah, itu tadi videonya ya. Banyak sekali orang dewasa yang gagal dalam mempraktekkan kelemah lembutan. Jadi wajar kalau di usia kalian mengatakan sulit teacher, begitu. Ya. Nah,
mungkin di antara kalian juga yang mengatakan, loh teacher, itu semua kan terjadi di Indonesia, bagaimana dengan orang-orang lain di luar sana yang nggak ada di Indonesia? Apakah mereka juga mengalami hal yang sama? Nggak, kegagalan ini nggak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, semua manusia. Ya, ini contoh video yang tidak. Stadion Port Said adalah serangan massal yang terjadi pada 1 Februari 2012 dalam laga Premier League Egypt antara El Masry melawan El Ahly di Stadion Port Said. Dalam kerusuhan ini menewaskan 79 orang dan lebih dari 1.000 orang terluka. Laga ini Itu kan mengerikan sekali akibatnya kalau kita gagal menerapkan kelemah lembutan. Lalu kalau kita melihat banyak kegagalan seperti itu, mungkin nggak sebetulnya kelemah lembutan itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya mungkin saja, bisa. Bisa kalau kita betul-betul sadar bahwa kita harus hidup menghasilkan buah dan kita hidup di dalam pertolongan Tuhan, begitu. Nah, untuk memberikan kalian harapan, ini ada beberapa contoh video juga yang menunjukkan bagaimana orang sudah berhasil menunjukkan kelemah lembutan. Ya, bahkan dia tidak perlu berteriak-teriak, dia tidak perlu membanting meja untuk mendapatkan perhatian di ruang sidang. Semua orang memperhatikan dengan baik ketika orang ini berbicara, walaupun dia berbicara dengan cara yang sangat-sangat santun. Kita saksikan ya, contohnya seperti ini. Baik, Bang Karni, kenapa saya ceritakan ini? Kita lakukan, kita improve, kita punya data, kita punya fakta, sehingga tadi senior-senior memberikan catatan, saya kok optimis begitu. Ketika demokrasi menjadi pilihan, ketika konsensus itu dibangun oleh anak-anak bangsa, suka atau tidak suka, itulah konsensusnya. Reformasi dibikin, partai banyak, simpel multipartai tidak mau. Pokoknya saya harus berpartai terus. Given lah keputusan seperti itu kok. Bulat tidak, lonjong iya, tapi itulah optimal sepakat konsensus yang bisa dicapai. Sekali lagi, suka tidak suka. Nah, secara konstitusional kemudian kita menjalankan, mengoperasikan. Ya sudah, kalau tidak salah ada survei-survei bertanya, puling-puling kecil, mau enggak presiden dipilih di MPR? Video tadi menampilkan Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ganjar Pranowo, yang walaupun dalam ketenangannya, dalam cara penyampaiannya yang sangat santun seperti itu, justru didengar oleh banyak orang. Jadi tidak harus berteriak-teriak, tidak harus mengebrak meja untuk mendapatkan perhatian. Nah, bersyukurnya di Indonesia ini sudah mulai banyak pemimpin-pemimpin yang seperti ini, gitu, yang berhasil menjadi teladan di dalam kelemah lembutannya, di dalam dia bisa menguasai dirinya, mempraktekkan kelemah lembutan. Ada banyak nama, contohnya ya Presiden kita Jokowi Widodo, kemudian tadi ada Pak Ganjar, lalu ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, ada Anies Baswedan. Ya, terlepas dari konten yang mereka sampaikan, pesan yang mereka sampaikan, tapi mereka cara penyampaiannya sudah menyampaikan dengan lemah lembut begitu. Nah, yang selanjutnya mungkin yang pertanyaan yang muncul adalah apakah kita harus seperti itu baru bisa dikatakan lemah lembut? Apakah kita tidak bisa menyampaikan pendapat kita dengan suara yang lantang, dengan nada yang tinggi, dan kalau kita melakukan itu kita dikatakan tidak lemah lembut? Nah, seperti prinsip yang disampaikan sebelumnya, bahwa orang yang lemah lembut itu bukan orang yang kehilangan prinsip. Dia tetap memegang kuat prinsipnya, tetapi dia bisa mengendalikan diri kapan waktunya dia menggunakan suara yang keras, kapan waktunya dia menggunakan nada yang tinggi. Kalau memang waktu itu diperlukan untuk seperti itu, ya tidak jadi masalah ya. Contohnya di Alkitab saja disebutkan teladan kita yang paling sempurna, Tuhan Yesus pernah marah-marah gitu. Contohnya ketika dia memarahi Petrus, ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa rencana Allah adalah buat Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, nanti akan ditangkap, disalibkan,
mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, Petrus mengatakan, Anda, dijauhkannya kiranya itu daripadamu. Tuhan Yesus menegur Petrus dengan sangat keras dan mengatakan, nyah kau iblis, karena hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan tidak mengerti rencana Allah. Nah, di bagian yang lain, Tuhan Yesus juga pernah marah ketika dia memasuki bait Allah. Di bait Allah itu ada meja-meja penukar uang itu sampai dibalikkan sama Tuhan Yesus. Ya, karena dia melihat bahwa ini rumah Allah yang seharusnya dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sarang penyamun. Praktek di situ yang tidak benar. Jadi mereka memperjualbelikan hewan korban. Kan hewan yang untuk dikorbankan itu harus sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah. Nah, mereka yang membawa binatang untuk dipersembahkan datang ke tempat itu dinilai oleh para imam, kalau layak baru itu bisa dipersembahkan. Nah, prakteknya terjadi penyelewengan begitu. Sebagus apapun yang dibawa, ketika dicek para imam belum tentu, ini belum tentu bagus begitu. Lalu mereka harus menjual itu dan membeli yang baru di bait Allah supaya itu bisa dipakai untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, itu Tuhan Yesus juga menunjukkan kemarahan di situ. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu ada, kita bisa ambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini yang bisa menjadi landasan buat kita berpikir, bertindak, berkata-kata. Kalau memang dibutuhkan kita menegur, ya kita harus menegur. Menegur dengan keras? Iya, kalau memang dibutuhkan untuk menegur dengan keras, harus ditegur dengan keras. Contohnya adalah di bagian ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, kalau kamu tidak menghajar anak-anakmu, anak-anak itu bukan anak yang dikasihi, tapi anak-anak gampang. Anak-anak yang dikasihi itu akan dihajar ketika melakukan kesalahan dan memang harus didisiplin dia kembali, gitu. Tetapi yang menjadi landasannya adalah prinsipnya, janganlah kamu berbuat dosa. Pertanyaannya adalah ketika itu dilakukan, coba dievaluasi dari dalam hati. Apakah itu dilakukan karena kita betul-betul peduli? Apakah itu dilakukan karena kita betul-betul mengasihi? Apakah itu dilakukan karena kita benar-benar ingin teman kita menjadi lebih baik, orang yang kita tegur menjadi berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, bertobat, atau hanya luapan emosi? Nah, kalau hanya luapan emosi karena kita marah, maka kita itu jadi dosa, itu jadi salah. Tetapi kalau kita betul-betul dengan jernih menyadari bahwa itu memang sesuatu yang dilakukan untuk menjadi lebih baik, kita lakukan. Ya, konsekuensi tetap harus diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Bukan berarti kita tidak sayang kepada siswa tersebut, tetapi justru karena kita sayang kepada siswa tersebut, mengasihi dia, maka konsekuensi itu harus diberikan. Dan teguran keras itu harus dilakukan. Gitu. Nah, itulah yang disampaikan dengan prinsip lemah lembut. Lemah lembut itu bukan kehilangan prinsip sama sekali, lalu pokoknya mengalir tanpa prinsip, tetapi prinsipnya harus dipegang jelas, tetapi tahu kapan dia harus menggunakan kata-kata halus, tahu kapan harus dia menggunakan kata-kata yang bernada cukup tinggi, yang cukup keras, tahu kapan dia harus menggunakan konsekuensi untuk mendatangkan kebaikan. Itu adalah orang yang lemah lembut. Nah, coba sekarang kita lihat bersama ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, praktek kalian sehari-hari bagaimana dengan apa yang kalian lakukan di rumah, hubungan kalian dengan orang tua, hubungan kalian dengan saudara. Apakah kalian sudah bisa menerapkan kelemah lembutan di sana? Ketika kita ngobrol dengan orang tua, mungkin ada keinginan kita yang nggak sama dengan keinginan orang tua. Hal yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang tua, atau sebaliknya, hal yang baik menurut orang tua belum tentu baik buat kita, menurut kita. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti ini, apakah sudah mencoba untuk dikomunikasikan dengan baik? Kita sebagai anak punya kewajiban untuk selalu menghormati orang tua. Kita sebagai anak mesti
menunjukkan sikap yang baik, ketundukan, ketaatan kepada orang tua. Tetapi kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, bukan berarti kita harus diam terus kabur dari rumah mungkin begitu, enggak. Kita bisa komunikasikan ke orang tua. Ketidakcocokan itu bisa dikomunikasikan dengan tentunya dengan cara yang baik begitu ya. Bagaimana juga kalau hal itu terjadi di sekolah, mungkin dengan guru, mungkin dengan teman, mungkin dengan adik kelas atau kakak kelas. Bagaimana kalau konflik itu terjadi? Mungkin bagaimana kalau di lingkungan pertemanan dengan teman-teman kalian yang di luar sekolah, mungkin di gereja, mungkin di tempat lingkungan kalian berada. Dan yang ini juga yang sangat penting ya, bagaimana perilaku kita di media sosial, komentar yang kalian berikan kepada orang yang mungkin ini yang lagi happening, yang lagi tren itu di media sosial adalah ada salah satu musisi gambus. Ini lagi di Sabian kalau nggak salah namanya, sedang dibully habis-habisan di media sosial karena melakukan blunder ya. Acaranya untuk puasa, lagu yang dinyanyikan adalah ya tap-tap yang sebetulnya bukan lagu religi sama sekali begitu, tapi karena mungkin kesalahpahamannya dia, ini lagu berbahasa Arab, dipikirnya ini lagu religi. Kemudian itu menuai kritik, banyak yang mengirimkan komentar, lagi trending juga. Nah, komentarnya itu banyak yang cenderung mengolok-olok, membuli, keras, ya, kasar, menyakitkan hati. Ya, memang dia melakukan kesalahan dengan memilih lagu yang tidak tepat untuk acara yang tidak sesuai begitu. Tetapi bukan berarti kita punya hak atau kita bisa memberikan teguran yang seperti itu begitu. Kalau ingin memberikan komentar, silahkan saja memberikan komentar, tetapi kita yang tahu bagaimana bertindak lemah lembut, memberikan komentar yang baik, yang betul-betul memang motivasinya adalah menolong yang kita tegur menjadi lebih baik, menolong yang kita tegur kembali dari kesalahannya.